Indonesia. Ya. Sering disebut juga bapak kelompok ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah kitab Muqaddimah. Itu sangat terkenal. Saya waktu mahasiswa pun mendengar Ibnu Khaldun dengan kitab Muqaddimah ya. Tapi saya tidak pernah membacanya dan tidak tahu. Tapi sedikit sering mendengar itu. Beliau dikenal sebagai sejarawan, bapak sosiologi Islam yang hafal Quran sejak dini. Jadi mungkin sejak seumur Abid sudah hafal Quran, terus seumur siapa lagi? Katakanlah seumur Dewan, karena di sini dalam biografinya sejak dini, sejak usia kecil. Ya. Bahkan sebetulnya luar biasanya tokoh Islam ini memiliki pengetahuan mendahului daripada yang terkenal di dunia sebagai orang-orang yang tokoh-tokoh pemikir, misalkan Adam Smith atau David Ricardo. Itu teori-teori ekonominya luar biasa. Kebetulan saya dulu lulusan S2 ekonomi makro, jadi sedikit paham nama-nama besar ekonomi. Jadi Ibnu Khaldun dulu sebelum beliau ya. Jadi pemikirannya tuh jauh melebihi dari bapak-bapak ekonomi dunia yang sangat terkenal. Maka Ibnu Khaldun pun banyak dikutip atau disebut-sebut dalam buku-buku orang-orang barat. Baik, rekan sekalian, saya ingin mengajak sebuah pemikiran mendasar bahwa sehebat apapun seseorang, ilmunya begitu tinggi, ya, bahkan sekelas Ibnu Khaldun pun yang diakui oleh seluruh dunia, wabil khususnya umat Muslim, ketika menilai sesuatu hanya berdasarkan teks-teks dan logika, maka hasilnya tentu belum tentu sama dengan apa yang Allah kehendaki dan pikirkan. Saudara sekalian, salah satu yang menarik dari Ibnu Khaldun ini di dalam kitab Muqaddimah tadi, beliau tidak percaya dengan Imam Mahdi, tidak percaya akan munculnya Imam Mahdi. Karena tidak logis. Beliau berpandangan tidak logis. Baik. Inti dari kajian ini, mari kita membuka mata, membuka pikiran, bahwa setinggi apapun seseorang, itu akan mudah dijawab oleh seseorang yang bahkan fazir, ketika seseorang yang fajir ini dituntun oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus menempatkan petunjuk itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Inilah tema yang akan kita bahas pada pagi ini. Ini sebagai sebuah simbol kritikan dari kita, kelompok fazir, ya, kepada kelompok-kelompok yang menamakan diri ulama saat ini, yang terlalu textbook dan terlalu logika bermain. Betul bahwa Islam itu dibangun oleh semua aspek, ya, wahyu,
tentu teks dan juga logika, betul. Tetapi mereka melupakan satu hal, bahwa ketika Allah sudah menakdirkan sebuah takdir, maka campur tangan Allah lebih dominan daripada sekedar teks. Ahlul kitab saat ini sudah mulai mengabaikan ini semua. Abai terhadap bagaimana awalnya baginda Nabi Muhammad SAW jadi Rasul. Bahkan sama sekali tidak mengandalkan teks, hanya mengandalkan petunjuk. Baik, ini persoalan berat. Ini kita sedang perang opini dengan para ahlul kitab ini. Kita bukan ahlul kitab, kita jauh dari disebut dengan ahlul kitab. Ya. Kita jauh disebut dengan kelompok ulama atau kelompok tokoh agama. Saya lebih senang sekarang dianggap jadi kelompok orang-orang fajir. Baik, rekan sekalian, mari kita bahas ini. Saya akan bahas satu-satu ya. Ibnu Khaldun memiliki pandangan menarik berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi. Pandangan mengenai kemunculan Imam Mahdi itu sebenarnya dapat mengganggu teori Ashabiyah. Tahu nggak? Ashabiyah. Ashabiyah itu adalah kekuatan atau pemikiran atau kelompok yang fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan golongan. Ya. Dalam konteks kenegaraan, Ashabiyah bisa diartikan sebagai patriotisme dan nasionalisme. Ya, namanya Ashabiyah. Baik. Sementara itu, kita memahami bahwa Imam Mahdi adalah seorang penyelamat yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, ya, dan kesetaraan. Dan itu kita yakini sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah banyak sekali lah hadis-hadis yang kita bahas tentang ini. Dari Ali bin Abi Thalib, Mahdi dari keturunan Ahlul Bait, Allah menjadikan sahih dalam satu malam, berubah, ya, menjadi Imam Mahdi yang darinya tidak punya kemampuan apa menjadi mampu dalam semua aspek. Banyak sekali hadis-hadis itu ya. Saya tidak perlu lagi menyebutkan itu karena sudah terlalu sering kita membahas tentang masalah Imam Mahdi.